Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk masuk dalam ibadah. Mengawali ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Jemaat Tuhan, mari sambil berdiri kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Dari pujian KPPK 60, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Allah yang suci, 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 Allah yang dipuji. Meneman kata-Mu, menghina bukannya. Malaikat di surga, malaikat di surga bersujud menyembah.
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita angkat pujian terlalu besar. Kasih-Mu, Kau menderita jadikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah melihat bukti kasih-Mu, telah melihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. ada dulu Bapak Ibu. Kita akan masuk pada pengakuan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian dari KPPK 196, Sebenarnya Aku tak layak. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, datang Kau memanggil aku, ya Allah. Ini ku datang padamu, Ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allah.
mengirimi. Bapa Surgawi, inilah pengakuan setiap kami, pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Dengar, ya Tuhan, pengakuan anak-anak-Mu. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah dengan pujian ajaib benar anugerah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, tibalah saat ini kami akan membaca Alkitab yang kami imani, kami percaya itulah firman yang ada pada kami saat ini. Dan kami akan merenungkannya, biarlah Tuhan menolong kami. Kami terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang ada di hidup kami memberikan pengertian akan bagian firman-Mu, agar kami boleh melakukan dalam hari-hari hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan, menolong hamba-Mu dalam menyampaikannya, dan firman ini untuk tersampaikan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, berkenanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di hari ini hari yang istimewa bagi kita, dan kita percaya setiap hari yang istimewa yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Dan di hari Minggu ini kita boleh semua terundang dan boleh meresponi untuk ambil bagian dalam persekutuan di hari ini. Nah, tema yang ingin saya bagikan di hari ini itu sakramen, yaitu perjamuan kudus bagi orang percaya. Untuk itu mari kita membaca teks yang seringkali dibaca dalam mempersiapkan diri, bahkan dikala kita akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 28, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikian teks bagian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, diingatkan kembali bahwa gereja Protestan, termasuk gereja Kristus Kamar Indonesia, yang di dalamnya kita berjemaat di daerah Bitung, mengakui dan melakukan dua sakramen di dalam pelayanan gerejawi, yaitu baptisan kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan pada waktu amanat agung disampaikan, dan perjamuan kudus yang disampaikan oleh Tuhan untuk selalu dilaksanakan di hari terakhir dia dalam melaksanakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Kita tahu kalau gereja Katolik mengakui 7 sakramen dalam gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sakramen kalau kita membaca dalam literatur berasal dari 2 kata, yaitu sakramentum yang artinya membuat suci, penggunaan suci atau mempersembahkan ke dewa-dewa, dan juga musterion, yaitu ketetapan-ketetapan yang diberikan tekanan khusus, secara khusus merujuk kepada tekanan-tekanan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua lewat firman Tuhan. Nah, dari kedua kata ini kemudian dipakai secara khusus dalam kebudayaan Yunani atau Helenis pada waktu itu menjadi sebuah uang muka yang harus dibayar oleh dua pihak yang berproses karena perselisihan di pengadilan. Dan di mana sakramentum ini merupakan jaminan dari pihak yang kalah di dalam pengadilan untuk membayar biaya perkara di pengadilan dan tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, di samping itu ini juga gabungan dua kata ini juga memberikan arti sumpah seorang prajurit kepada panglimanya untuk setia
sampai mati membela bangsa dan negara. Ini dari budaya Yunani. Kemudian diadopsi oleh gereja mula-mula, jemaat mula-mula menjadi sebuah kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah, di mana manusia, orang percaya yang menerima sakramen ini, percaya dan berjanji untuk hidup setia kepada Tuhan Yesus. Menjadi sumpah orang percaya, kesetiaan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga jika kita merayakan salah satu sakramen, misalnya saat ini perjamuan kudus ataupun baptisan, ini wujud sumpah setia kita bahwa kita akan senantiasa setia kepada Tuhan kita yang telah memenangkan kita dari maut. Nah, kemudian selanjutnya tokoh gereja itu Yohanes Calvin menyebut sebagai meterai atau segel, di mana dengan sakramen Tuhan Allah menguatkan dan mengesahkan kontrak yang sudah Ia buat dengan manusia melintasi pengorbanan Kristus di Kalvari. Ini menurut pemahaman dari Yohanes Calvin. Dan sebagai alat kasih karunia Allah untuk memperteguh iman orang percaya akan firman Tuhan yang ya dan amin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak terombang-ambing dalam kelemahan dan pencobaan. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang beriman tidak lepas dari tantangan, pencobaan, dan kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, dikala kita ambil bagian dalam pelayanan sakramen, kita diteguhkan lagi, dikuatkan kembali dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Nah, secara khusus di hari ini kita membahas tentang salah satu sakramen, yaitu perjamuan kudus. Kalau kita membaca dalam jemaat mula-mula, itulah awal. Setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus terakhir dengan murid-muridnya, nah, gereja kemudian melakukan perintah Tuhan, di mana jemaat mula-mula mereka melakukan setiap hari. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul tentang kehidupan jemaat mula-mula, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Setiap hari mereka berkumpul di satu tempat, memecahkan roti, kemudian menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya gereja terus melaksanakan sakramen ini, perjamuan kudus, sebagai wujud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, dan juga sebagai peringatan akan karya Kristus di Kalvari. Sehingga jika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita senantiasa diingatkan akan hal ini. Dan dalam perjamuan kudus terkait itu hal yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Dan tidak kelihatan itu keyakinan kita akan karya Kristus. Tapi yang kelihatan, yang kita pakai sebagai elemen perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang kita makan dan minum. Nah, roti dan anggur ini melambangkan tubuh Kristus. Memang ada pemahaman lain yang memahami itu sebagai tubuh Kristus. Tapi kita gereja Protestan, Kristus, kita dipersatukan kembali, kita menjadi bagian penderitaan Kristus di dalam apa yang Dia dikerjakan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai ayat 48 sampai 58, di situ bagaimana Yesus menceritakan Dia roti hidup yang tubuhnya dipecah-pecahkan. Walaupun orang-orang pada waktu itu, ahli-ahli Taurat itu tidak mungkin percaya, tidak mungkin makan tubuh Kristus, tubuh anak manusia. Tapi Yesus sudah menjelaskan sebelum waktunya tiba, Dia sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana tubuhnya yang terpecah-pecah bagi umat Tuhan, supaya umat Tuhan boleh dipersatukan bersama dengan Kristus. Nah, kemudian elemen yang kedua yang kita tahu bersama, yaitu anggur, melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa manusia, saya dan saudara, di mana darah Kristus tertumpah di kayu salib untuk apa? Menebus manusia yang berdosa, untuk menghapus segala dosa manusia, sehingga setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan, maka apapun itu akan diampuni oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa dalam iman kita. Kita tetap ada kasih karunia selama kita masih hidup. Apapun yang kita lakukan itu, dikala itu tidak berkenan dan menyakiti orang lain, dan dikala kita memohon pengampunan, maka Tuhan mengampuni. Bukan berarti buat dosa dan kita minta ampun lagi, tidak. Di saat kita mohon pengampunan, bertobat, dan kita diampuni, tapi kita tidak melakukannya lagi dalam kehidupan kita. Di samping itu, dikala kita minum anggur dari cawan seperti yang ditulis di dalam kitab suci,
Ini melambangkan apa? Bahwa cawan murka Allah sudah ditanggung oleh Yesus Kristus yang harusnya menjadi bagian dari saya dan saudara. Kalau orang membaca dalam kitab Wahyu betapa murka Allah yang luar biasa yang harus menjadi bagian manusia. Tetapi karya Kristus di kayu salib menebus saya dan saudara sehingga tidak lagi menanggung murka Allah yang harus menjadi bagian karena keberdosaan manusia. Karena kita tahu kita semua sejak manusia jatuh dalam dosa dalam peristiwa di Taman Eden, kita semua terhisap dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Sehingga siapapun dia yang dilahirkan pasti ada dalam dosa. Tapi syukur kepada Allah lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, maka dia menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa-dosa saya dan saudara. Kita semua dikala kita sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan memohon pengampunan dosa kepadanya, maka dosa itu diampuni. Dosa pun yang akan kita lakukan, yang kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akui di hadapan Tuhan, maka itu pun pasti diampuni. Sehingga orang yang sudah ditebus mungkin saja berbuat dosa, tapi pengampunan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Tapi orang yang tidak datang kepada Tuhan tetap akan berbuat dosa dan tetap akan hidup di dalam dosa sebelum dia datang kepada Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan, orang ini semua orang-orang yang sudah ditebus. Jika kita sudah mengaku dosa, itulah waktunya kita disucikan dari dosa-dosa. Dan mungkin kita melakukan lagi, tapi jika kita mengakuinya lagi, memohon pengampunan, Tuhan mengampuni kita. Asal jangan berpikir berbuat dosa saja, toh juga ada pengampunan, toh juga ada pengampunan. Tidak seperti itu. Tapi kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan pembaharuan terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Sehingga di Mazmur dikatakan apabila ia jatuh tidak lagi tergeletak. Kalau orang yang belum datang kepada Tuhan secara pribadi, dia jatuh dan memang sudah tergeletak terus, walaupun seolah-olah hidup berdiri menjalani aktivitas, tapi sebenarnya dia ada dalam tergeletak. Butuh anugerah Tuhan baru dia bisa bangun kembali. Dan akhirnya dia boleh melangkah dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau kita yang sudah ditebus, kita mungkin bisa jatuh. Hari ini kita minta ampun, tapi besok mungkin kita lakukan tidak lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Karena pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting, arti penting yang bisa kita lihat dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dikala kita merayakan dan ambil bagian di dalamnya. Yang pertama kita melihat ini adalah suatu perintah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Gereja Tuhan di seluruh dunia melakukan ini karena ini sebagai peringatan yang diminta oleh Tuhan untuk dilakukan. Kalau kita melihat kembali bagian yang kita baca, ada dua kata yang sama yang digunakan, yaitu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini perintah Tuhan. Dan gereja Tuhan meresponi dengan melakukan. Kita pun meresponi dengan melakukan itu. Dan jemaat pun kita sebagai orang-orang yang percaya harus ambil bagian di dalamnya sebagai tanggung jawab kita, kesetiaan kita yang tadi saya katakan sakramentum itu adalah janji setia, sumpah setia kita kepada Tuhan. Kita harus melakukan ini sebagai kita memperingati akan karya Kristus di Kalvari. Memang mungkin saja tanpa perjamuan kita juga tetap akan mengingat Tuhan, ya kan? Orang mungkin mengatakan ikut perjamuan juga kita tetap hari-hari ingat Tuhan pada kehidupan kita. Tetapi dengan begitu banyak aktivitas tanggung jawab kehidupan kita, dengan pergumulan-pergumulan yang mungkin timbul di dalam kehidupan kita, dengan tantangan-tantangan yang mungkin ada, seringkali membuat kita lupa akan karya yang terbesar Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita acuh karena sudah bergumul dengan masalah-masalah pergumulan yang terjadi, baik masalah ekonomi, pekerjaan, anak, orang tua, suami istri dan sebagainya. Kita mungkin lupa ada karya besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi dikala kita masuk dalam perjamuan kudus, kita disegarkan, diingat kembali bahwa masalah terbesar pun yang dihadapi manusia Tuhan sudah lakukan, sudah menang atas masalah terbesar. Saya sering mengatakan apa masalah terbesar manusia yang belum kita alami, tapi Tuhan sudah alami, yaitu apa? Kematian. Mungkin penderitaan
Ya bisa aja orang ada yang mendekati, kita tahu itu cuma mula-mula, ada orang percaya yang harus dibakar, diterkam singa dan sebagainya. Mungkin agak mirip-mirip tapi tidak bisa sebanding dengan pengorbanan yang dialami Yesus secara fisik. Tapi kematian belum ada dari kita yang pernah mati. Dan Yesus sudah mengalami itu, tapi dia menang atas kematian. Dia mengalahkan kematian itu. Sehingga apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun persoalan yang sementara kita jalani dan kita serahkan itu kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan ada jalan keluar. Kalaupun kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, minimal kita mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena ada pribadi yang menanggung pergumulan-pergumulan kita. Ada pribadi yang menguatkan kita menjalani hidup ini. Nah, dikala kita masuk dalam perjamuan, hadir dalam perjamuan mengingat bahwa ada Tuhan yang telah mengalahkan setiap pergumulan dan penderitaan, dan kita boleh diingatkan lagi, kita pun akan sanggup menang atas pergumulan, bukan karena saya, bukan karena kita secara pribadi, tapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua yang bisa kita lihat, hal penting dari perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita diingatkan lagi, walaupun ada pergumulan-pergumulan yang sementara terjadi, sakit, penyakit, masalah-masalah yang ada, tapi kita diteguhkan lagi bahwa ada karya yang terbesar di dalam kehidupan kita yang sudah terjadi lewat karya Kristus. Persoalan-persoalan yang dialami seperti dikatakan di bagian lain adalah persoalan-persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Persoalan terbesar yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus itu keselamatan sudah menjadi bagian kita. Walaupun kita seringkali berpikir keselamatan nanti dalam kehidupan kekal, tetapi dalam kehidupan saat ini pun kita meyakini itu. Keselamatan, kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 pakai kata telah, sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin lewat karya penebusan Kristus kita benar-benar sudah diselamatkan. Sementara kita menjalani hari-hari hidup ini, kita tidak pernah takut lagi akan kematian itu. Karena apa? Kita semua pun akan menuju kepada kematian. Setiap waktu maut bisa menjemput kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan takut. Minggu lalu ada seorang pilot, ya, kalau baca beritakan Citylink dalam perjalanan ujung pandang ke Surabaya, tiba-tiba meninggal. Padahal kita tahu kan, seorang pilot pasti sebelum naik mengemudikan pesawat pasti check up dan segala macam sudah dilakukan secara tepat, karena ini menyangkut puluhan atau ratusan nyawa yang ada di kapal. Tapi tiba-tiba setelah penerbangan 15 menit, tiba-tiba sang pilot ini meninggal di atas pesawat. Memang dalam cerita di berita ada kepanikan sedikit, tapi ya puji Tuhan kopilot bisa mengambil alih dan 15 menit kemudian kembali lagi. Coba kalau kopilot nggak tahu mengemudikan pesawat, cuma jadi navigator, cuma tunjuk jalan. Orang kalau di foto kan ada cuma navigator tapi minta bawa foto. Kiri kanan balik, nah itu bahaya. Kalau tiba-tiba ini DP sopir jadi apa-apa cuma sampai begitu. Nah, ini syukur kopilotnya bisa kembali mengemudikan pesawat dan mendarat dengan baik. Coba bayangkan kalau hal itu terjadi, masih ada khawatir, ada takut. Dalam kehidupan ini pun yang sementara jalan, kita bisa mengalami hal yang tiba-tiba seperti itu. Tapi kalau kita sudah meyakini keselamatan di dalam kehidupan kita, bahwa Kristus sudah menjamin lewat pengorbanannya, kita percaya akan penebusan Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak khawatir lagi. Tapi bukan berarti masa bodoh, ya kan? Karena selamat, bawa potong juga ada kontainer. Seperti orang-orang bodoh yang viral yang lalu kan, anak-anak remaja yang viral karena supaya konten bisa dilihat, truk-truk yang lari dengan kencang di jalan trans mereka coba gara-gara, ya kan, menjemput maut dengan berdiri berlari di depan truk yang sementara berlari kencang. Akibatnya apa? Kematian.
Tapi kita tidak demikian. Kalaupun memang sudah tiba waktunya kita untuk kembali kepada Sang Pencipta, kita telah siap karena apa? Kristuslah yang memberikan jaminan kita untuk ada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Sehingga lewat perjamuan kudus yang kita ikuti, maka ini juga mengingatkan kita tidak akan pernah takut lagi menghadapi kematian. Karena ada keselamatan yang menjadi bagian kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Dia karena jaminan itu diberikan oleh Anak Allah, oleh Tuhan, oleh Yesus oleh Kristus yang diurapi yang menjadi bagian kita. Amin. Kemudian hal yang berikutnya, makna yang bisa kita lihat dari perjamuan kudus kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat di ayat 10 bagian A di situ, bukankah cawan pengucapan syukur? Nah, dikala kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan kembali apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita, mengucap syukurlah senantiasa. Kita bersyukur atas karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur atas hari-hari hidup yang sudah Tuhan mampukan kita jalani. Kita bersyukur atas kecukupan yang Tuhan berikan pribadi lepas pribadi keluarga kita. Kita bersyukur untuk banyak hal yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya memang kita pasti senantiasa mengucap syukur. Tapi lewat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ini merupakan wujud ucapan syukur kita kepada Dia karena kebaikan Tuhan. Siapakah yang bisa membuat kita ada hingga hari ini? Hanya Tuhan yang bisa membuat kita ada. Mungkin aja kalau tanpa pertolongan Tuhan kita pun sudah mengalami kecelakaan. Kita sudah mengalami hal-hal yang berbahaya dalam kehidupan kita. Tapi karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita boleh ada. Siapakah yang membuat kita berkecukupan? Harta benda yang kita miliki bisa habis dalam sekejap. Coba kita lihat perang yang terjadi di Rusia, di Ukraina. Ya kan? Orang-orang yang punya banyak harta, punya segala-galanya, tapi bisa habis tiba-tiba. Ya kan? Dengan perang dan sebagainya. Di Eropa yang begitu nyaman, kita lihat 2-3 tahun yang lalu. Siapa yang tidak senang kalau ke Eropa dan sebagainya, atau yang jadi warga negara Eropa. Tapi di situasi sekarang ini ada ketegangan yang terjadi di antara warga. Bahkan ada video yang dibagikan, diperlihatkan dalam video tersebut, orang-orang Eropa ini sesama dengan orang sebagian yang ada di negara-negara miskin. Ambil sampah-sampah, ada video yang sempat dibagikan di WhatsApp. Orang-orang bule yang orang pikir tidak mungkin mereka seperti ini. Tapi harus mengambil sayur yang sudah dibuang untuk dimakan dan sebagainya. Kenyamanan-kenyamanan yang ada itu bisa berakhir. Tapi dikala kita ada bersama dengan Tuhan, kenyamanan bersama dengan Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa ambil di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin lingkungan sekitar kita tidak nyaman, tapi kalau ada Kristus yang bersama-sama dengan kita, maka ada damai sejahtera, ada kenyamanan yang bisa kita jalani di hari-hari hidup kita. Walaupun mungkin kita pas-pasan di dalam kehidupan yang dijalani, tapi kalau ada Kristus dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa boleh bersyukur. Dan lewat kita masuk dalam perjamuan kudus, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas karya Tuhan. Kemudian yang berikut kita lihat masih di ayat yang 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Hal yang berikut, dikala kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan lagi tentang pentingnya persekutuan di dalam kehidupan orang percaya. Pentingnya persekutuan, ada kesatuan sebagai tubuh Kristus. Sehingga perjamuan kudus harus dilakukan bersama-sama sebagai anggota jemaat. Kembali lagi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tentang perilaku hidup jemaat mula-mula.
mereka saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang lebih menopang yang kurang, yang kuat menopang yang lemah. Nah, dalam persekutuan gereja Tuhan, lewat merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan lagi tentang pentingnya persekutuan orang percaya. Karena salah satu unsur paling penting dalam iman Kristen adalah persekutuan. Saling memperhatikan, saling menopang, saling membangun bersama. Karena dengan persekutuan, kita akan saling menopang untuk lebih lagi satu dengan yang lain mengerti akan karya keselamatan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang masih terbatas akan pengertian karya keselamatan lewat kesaksian yang kita sampaikan dalam persekutuan, lewat topangan yang kita bangun bersama, maka yang lemah akan dikuatkan. Yang masih ragu-ragu akan karya selamat akan dikuatkan karena ada hal-hal yang dilihat dalam anggota yang lain dalam persekutuan. Juga bisa kita saling menerima satu dengan yang lain di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Dan Yesus memberikan teladan itu di akhir sebelum ia masuk dalam penderitaan, dia membangun persekutuan bersama dengan ke-12 muridnya di meja perjamuan kudus. Yesus memberikan teladan bagi kita. Nah, kita juga sebagai orang percaya diingatkan dalam perjamuan kudus. Persekutuan itu sangat penting kita membangun bersama. Para pelayan-pelayan Tuhan melayani jemaat. Jemaat meresponi pelayanan yang diberikan. Kita saling membangun bersama, yang lebih menopang yang lemah. Apa yang lebih pada kita bagi dalam persekutuan untuk boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kita tidak minder dengan kekurangan-kekurangan kita karena ada anggota persekutuan yang lain yang menopang kita, yang menguatkan kita. Sehingga kita akan merasa sama-sama membangun. Dan kita tiba di tujuan yang sama di dalam kekal. Karena apa? Yang kita imani dan kita percaya adalah pribadi yang sama. Orang yang merasa lebih tetap mengimani akan itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kurang pun iman kita sama. Nah, inilah tujuan kita untuk lewat perjamuan kudus, persekutuan orang percaya semakin dibangun di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Dan yang terakhir, arti penting yang bisa kita lihat, ini wujud pengharapan kita akan kedatangan Kristus kembali. Lewat perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bahwa Yesus pun akan datang kedua kali. Janji ini pasti akan digenapi. Karena memang tinggal janji ini yang lewat karya Kristus yang kita nanti-nantikan sebagai orang percaya. Ini menjadi pengharapan kita. Kalau kita menjalani hidup ini, ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita, ada begitu banyak persoalan, tapi ada janji bahwa Tuhan akan datang menjemput kita untuk masuk di dalam kebahagiaan yang kekal. Walaupun begitu banyak rupa-rupa persoalan dan mungkin ada sampai akhirnya hidupnya tetap ada dalam pergumulan-pergumulan secara jasmani dalam kehidupan. Tapi ingat, jika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dalam kebahagiaan yang kekal. Yang status sosial rendah ataupun yang status sosial tinggi, kita ada di tempat yang sama. Kalau kita membaca dalam apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonika, kita akan bersama-sama dengan dia. Kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang lemah dan yang kuat tetap ada di tempat yang sama. Di dalam kehidupan kita, di dalam kekekalan. Karena inilah kebahagiaan yang merata, yang sama, yang boleh dialami kita. Sebagai orang-orang percaya, ada pengharapan bahwa Tuhan akan datang di dalam kekekalan, dalam kehidupan kita. Bisa aja kita ada menanti kedatangan Tuhan bersama-sama, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan seperti yang dikatakan di dalam surat Korintus, ataupun mungkin kita yang duluan ada dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Tidak ada masalah. Yang penting kita pun akan ada di tujuan yang sama. Ini menjadi pengharapan kita. Kalau kita merayakan perjamuan kudus, diingatkan bagi kita, kita pun akan menuju di sana. Dan ini menjadi hal yang kita yakini, imani, dan kita terus boleh berjaga-jaga dalam kehidupan. Memang keselamatan itu tidak akan hilang. Sekali kita selamat, kita yakini kita tetap selamat. Tapi bagian firman Tuhan diingatkan bahwa kita perlu berjaga-jaga senantiasa. Mengontrol apa yang kita katakan, mengontrol apa yang kita pikirkan, mengontrol apa yang kita lakukan, supaya
kita tiba di dalam kekekalan menuju kesempurnaan bersama dengan Kristus. Inilah pengharapan kita. Jika kita pahami hal ini, maka kita sebagai orang percaya akan mengambil sikap untuk senantiasa menanti-nantikan waktu kita ada perjamuan kudus bersama-sama. Kita datang ke meja perjamuan kudus yang adalah undangan Tuhan bagi kita, bukan undangan gereja. Gereja hanya sarana untuk melaksanakannya, tetapi Yesus sendiri yang mengundang kita untuk datang, duduk sehidangan bersama-sama dalam perjamuan kudus di dalam kehidupan kita. Ya, memang ada gereja yang melaksanakan 1 bulan sekali, ada mungkin yang tiap minggu melaksanakan, ada yang mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan, 4 bulan, tidak jadi persoalan. Tapi kita menyiapkan hati kita, diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dan menantikan itu. Sambil terus menyelidiki hati kita dalam masuk perjamuan kudus. Ada hal-hal yang belum berkenan, kesempatan kita untuk datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Saat ini pun, kalaupun lewat bagian firman yang disampaikan, kita teringat ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan yang mungkin menghambat kita untuk datang dalam perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Setiap dosa yang diakui pasti diampuni oleh Tuhan. Sekarang pun kita di hati kita memohon pengampunan, Tuhan mengampuni kita dan kita tidak melakukannya lagi. Dan akhirnya jika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, itu berarti suatu penyerahan hidup kita total kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan karena Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, ganti kita di dalam kehidupan kita, dan menunjukkan bahwa kita mau memberi persembahan hidup ini untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai janji setia kita, sumpah setia kita kepada Tuhan untuk tetap setia hari ini sampai waktunya tiba di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami diingatkan lagi akan makna penting perjamuan kudus dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami jika kita masuk dalam perjamuan kudus ini sebagai janji setia kami kepadamu, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami boleh mengerjakannya dengan sungguh di dalam hari-hari hidup yang Tuhan percayakan di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan menolong kami semua. Kami yang sudah percaya kepadamu Tuhan dan bertumbuh dalam jemaat dewasa siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan berkenan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus turunkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi undang majelis jemaat untuk maju ke depan. Mari dalam persiapan kita angkat pujian, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Segarkan jiwaku. Segarkan jiwaku.
menyiapkan diri, bahkan hari ini menyiapkan diri secara pribadi. Mari kita memohon pertolongan dan perkenan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan karya-Mu melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Saat ini Tuhan, kami akan merayakan perjamuan kudus sebagai bagian melakukan perintah Tuhan untuk mengingat akan karya-Mu Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi Tuhan, sekali lagi kami memohon Engkau melayakkan kami. Kami memohon perkenan-Mu Tuhan bagi kami. Dikala masih ada hal-hal yang tidak berkenan, masih ada hal-hal yang kami simpan, yang diingatkan oleh Tuhan, kami mau mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasih bagi kami. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kami. Kami rindu untuk masuk dalam perjamuan kudus, tapi kami memohon sebelum lebih jauh, sucikan dan kuduskan kami. Berkenanlah bagi kami dan pimpin kami untuk kami senantiasa mengingat dan memperingati pengorbanan-Mu yang besar, karya-Mu yang besar di kayu salib bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini sudah disampaikan lewat perintah Tuhan Yesus. Tadi kita baca dalam pembacaan tadi, tapi mari kita membaca lagi dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk mengingat akan Kristus, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita meyakini hal ini dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar seperti yang kita pahami orang-orang percaya murid Kristus, bahwa roti dipecahkan dan air anggur dicurahkan. Kalau kita makan dan minum ini menjadi peringatan akan karya Kristus. Demikian perjamuan kudus berarti bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dan menanggung hukuman kita. Bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan kita, Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang kekal. Dan bahwa Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan orang percaya yang patut kita tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Inilah yang harus menjadi bagian kita, meyakininya lewat kita merayakan perjamuan kudus. Semoga Allah yang penuh rahmat, Maha Kasih, dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti surga yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan kita semua mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di surga sebagai pengantara kita kepada Bapa. Mari kita terus mengarahkan hati kita, dan mari kita masuk dalam meja perjamuan Tuhan karena sudah tersedia. Ambillah. Yesaya 53 tertulis, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar,
dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dihina tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Mari jemaat Tuhan murid Kristus sambil berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan dan mengucap syukur. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengangkat cawan di tangan dan mengucap syukur. Cawan yang berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya, dan kita membaca Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 4 kita baca bersama-sama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari secara pribadi kita menaikkan syukur atas karya Tuhan. Kita boleh ada masuk dalam perjamuan kudus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah melayakkan dan berkenan bagi kami merayakan perjamuan kudus, mengingat bahwa Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Tolong kami Tuhan, untuk tidak pernah sekalipun menyia-nyiakan karya salib-Mu, karya pengorbanan-Mu bagi kami, dengan hidup mengasihi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup takut kepadamu dalam hidup yang sementara Tuhan percayakan, dan hidup kami menjadi kesaksian bahwa Kristus ada di hari-hari yang kami jalani. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk karya-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk sambil kita membawa persembahan syukur perjamuan, sekaligus mengantarkan cawan ke depan. Kita angkat pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari kita kembalikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau putra bumi. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau kami kagumi karena karya terbesar yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, pengorbananmu di Kalvari bagi kami menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah Bapa karena Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahkan karya-karya Tuhan yang senantiasa kami alami dalam hidup kami. Bahkan kami di hari ini boleh merayakan perjamuan kudus sebagai bagian ketaatan kami, apa yang diperintahkan Tuhan untuk kami lakukan sebagai gerejamu, sebagai orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus meneguhkan kami semua untuk boleh senantiasa mengingat akan karya Kristus di Kalvari, mengucap syukur atas karya Tuhan bagi kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan syukur perjamuan kudus. Tuhan memberkati itu bagi kami untuk pelayanan gerejamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang terus menjadi bagian dalam hidup kami. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga pada pengakuan iman rasuli. Kembali lagi kita mari berdiri sama percaya kepada Muhammad dan Ahmad. Kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Bapa yang lahir daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang berinkarnasi secara pemerintah Kristus Pilatus, disalibkan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus yang kudus dan aman, kuasa orang kudus, ampun dosa, kebanggaan dan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari AKB Choi.
dan saleh-salehnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. Terima kasih pujian yang dibawakan oleh Gabriel Joy. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tiba pada persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari pujian KPPK 49. Ku bersyukur ya tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Bersyukur ya dengan Ku bersyukur ya denganku, meskipun tak terganggu. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Kesusahan atau duka, Dia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. ku bersyukur mula-mula. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati Abraham Ratu Fitri. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Yang berkat pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Kita akan masuk ke sepakat. Kita siapkan pendeta dari Mokalu. Ya Tuhan, setiap hati kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari ada hal baru Tuhan yang kami alami bersama dengan Tuhan, sehingga melahirkan ucapan syukur, nafas kehidupan, berkat kesehatan, kekuatan, bahkan sekalipun di dalam kelemahan, tapi kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam kelemahan kami boleh merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sungguh bersyukur di hari ini, di hari Minggu yang mulia ini, kami umat Tuhan boleh berkumpul, bersekutu bersama, meninggikan nama Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Mau terus Tuhan itu bukan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka bagi kami semua jemaat dewasa boleh menikmati Tuhan akan kasih Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami semua lewat Tuhan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang saat ini kami ingat Tuhan Yesus, kami hayati betapa besar kasih-Mu yang mengorbankan tubuh-Mu sendiri, yang tercabik-cabik Tuhan, darah yang mengalir Tuhan Yesus, demi kami semua manusia yang berdosa yang tidak layak ini Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami saat ini bisa mengingat Tuhan, lewat menikmati perjamuan yang kudus, makan roti sebagai pengingat akan tubuh-Mu yang tercabik-cabik, minum anggur sebagai pengingat akan darah-Mu yang tercurah. Tuhan, biarlah kami boleh mengingat semua itu Tuhan, dan tidak menyanyiakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Memang Tuhan, kami menyadari kami seringkali banyak sekali melakukan kesalahan. Kau sudah menebus kami. Inilah kelemahan kami. Untuk itu kami mau datang kepada Tuhan. Kami terus memohon Tuhan, makin hari ke hari kami tetap mengingat kasih dan karya-Mu dengan
ucapan syukur sehingga hidup kami makin hari makin dibaharui untuk terus Tuhan meninggalkan kehidupan lama kami, dosa kami Tuhan, dan terus menuju pada kesempurnaan Kristus. Kami tidak pernah sempurna, tapi Engkau yang sudah menyempurnakan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan percayakan. Untuk itu mampukan kami untuk terus bekerja di ladamu, melakukan kebenaran demi kebenaran Tuhan Yesus di dalam Engkau, sehingga hidup kami betul-betul memancarkan kehidupan Kristus yang sudah menebus kami, memberikan anugerah terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yani Warawan yang sudah bagi berkat firman Tuhan memimpin perjamuan kudus. Berkati dia di dalam kehidupannya, keluarga, bahkan pelayanan sebagai gembala Tuhan. Diberikan hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan ada di Cemara ini. Bahkan kami semua Tuhan, biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami dari sehari di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Masalah ekonomi yang bergumul dengan usaha pekerjaan yang mandek, yang bergumul dengan mencari pekerjaan, yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan Yesus yang tak kunjung sembuh. Tuhan, Engkau melawat kami satu demi satu. Engkau yang paling mengenal siapa kami, dan kasih-Mu itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami memohon Tuhan belas kasihan Tuhan terus melawat setiap kami di pergumulan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak menjadi lemah Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang berbalik dari Tuhan karena kekecewaan, tetapi makin hari di dalam setiap pergumulan kami semakin sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada, Tuhan sanggup Tuhan melakukan perkara di luar kekuatan kami manusia. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu kami mau meletakkan hidup kami, keyakinan kami hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berbagai gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat gereja ini, tempat ini Tuhan, nama Tuhan akan terus Tuhan Yesus semakin tersebar, terang Kristus akan semakin tersebar. Tuhan pakai gereja-Mu ini, GKRI Agape Bitung, Tuhan pakai kami semua jemaat simpatisan yang ada untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka bagi bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan, di tengah juga Tuhan Yesus pergumulan yang ada di bangsa kami, Tuhan tolong lewat pemerintah, Presiden Jokowi dan semua jajarannya untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran dan memimpin bangsa negara ini, sampai juga pemerintah yang ada di daerah Sulawesi Utara, Kota Bitung, bahkan di Kelurahan Paten yang kedua ini Tuhan menolong, sehingga hikmat-Mu menuntun setiap pemimpin kami, orang-orang percaya yang terutama di pemerintahan, untuk berjalan di dalam kebenaran, sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh merasakan kesejahteraan, kemakmuran Tuhan, hidup dengan damai di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami kasih, kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang sementara studi teologi, yang sedang pelayanan Tuhan, kiranya terus memberkati. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan syukur, bahkan persembahan syukur perjamuan. Tuhan kuduskan itu semua sehingga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami sepergumulan dengan saudara-saudara kami di dalam sakit penyakit, untuk adik kami yang terkasih di Klanisa, yang saat ini di rumah sakit, Tuhan tolong berbelas kasihan menjamah sakit penyakitnya di dalam nama Yesus, sehingga dia beroleh kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Bahkan juga untuk saudara kami Camri Tuhan yang sedang ada di rumah sakit, Tuhan tolong lawat dia di dalam pergumulan sakit sesak nafas yang dialami. Tuhan melawat dia, menyembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga pemulihan boleh terjadi. Dia berada jauh dari kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri ada dan hadir di dalam kehidupannya. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang kami boleh nyatakan, sampaikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, bahkan permohonan kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
hadirin, nanti dari pagi ini hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita berdiri. Tanda pujian doksologi bagi Bapa, Anak, dan Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, pergilah dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan datang. Amin. Kaki dan silakan